Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tri Prastoji dari angkatan 21. Di sini saya akan menjelaskan tugas PPT analisa perancangan dan pengembangan produk UMKM, case study UMKM laundry dengan menggunakan metode Kaizen Engineering. Berikut slide pertama. Latar belakang. Banyak masyarakat yang saat ini tidak dapat meluangkan waktu untuk mencuci pakaian. Hal ini yang menjadi peluang bagi para pemilik usaha jasa laundry saat ini. Bahkan usaha jasa ini menggerakkan pada ibu-ibu yang bekerja, pelajar, dan masyarakat yang merantau dari luar kota, juga menggerakkan usaha toko pakaian untuk menjalani mitra usaha pada bisnis laundry. Pada umumnya, masyarakat yang memasuki kategori golongan masyarakat sibuk akan memanfaatkan peluang usaha bisnis yang memiliki usaha laundry sebagai solusi untuk efisiensi waktu. Maka usaha Nabi Laundry mengatasi hal tersebut dengan memberikan penawaran menarik kepada masyarakat yang termasuk pada golongan tersebut, seperti memberikan promo kepada konsumen, memberikan gratis antar jemput pada konsumen, dan memberikan promo yang menarik lainnya. Slide selanjutnya. Di sini akan menjelaskan tentang pengembangan UMKM Laundry Anabi. Laundry Anabi sudah bergerak di bidang laundry sejak tahun 2020 dan sampai sekarang. Laundry Anabi sendiri merupakan salah satu UMKM yang ada di Jalan Letnan Murad. Pada awalnya, Laundry Anabi hanya menerima baju celana kemeja. Kemudian dengan seiringnya berjalannya waktu dan mengikuti tren yang ada, memiliki Laundry Anabi menambahkan beberapa jenis barang seperti selimut, spray, sepatu, hordeng. Hal itu tentu saja menjadi pertimbangan untuk konsumer mengunjungi Laundry Anabi. Sini saya akan menjelaskan slide selanjutnya, yaitu permasalahan di UMKM tersebut. Di sini saya akan menjelaskan masalah yang terjadi pada Laundry Anabi. Kebanyakan terjadi komplain dari beberapa konsumen terhadap kurang nyamannya kebersihan dari cucian dan kurang ramahnya pelayanan dari karyawan laundry. Di situ banyak komplain dikarenakan karyawan kurang ramah kepada konsumen laundry. Di sini saya akan melanjutkan jelaskan slide berikutnya. Metode. Di sini menggunakan metode Kaizen Engineering. Yang pertama adalah sistem Kaizen. Sistem adalah ini, kita memikirkan sini. Dari gambar di atas, dari berbagai komplain dari konsumer pada UMKM laundry, digunakan metode Kaizen Engineering untuk mengetahui seberapa besar emosional pelanggan dan psikolog pelanggan dan perasaan ke dalam spesifikasi desain yang diharapkan. Kaizen Engineering adalah metode perancangan produk yang bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Meningkatkan kepuasan pelanggan. Metode ini menggunakan pendekatan emosional konsumen untuk mencerminkan perasaan dan kesan yang menjadi pendekatan tersebut. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan slide berikutnya. Hasil analisa terhadap engineering tidak masih di metode. Nah, di sini tahapan Kaisang dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menjadi 6 bagian. Yang satu, identifikasi Kaizen, emosi dan perasaan. Kedua, kumpulan kata-kata Kaizen. Ketiga, kategorisasi dan penyaringan kata-kata Kaizen. Penyaringan, identifikasi elemen desain layanan, mengkorelasikan kata-kata Kaizen dengan desain, evaluasi dan penyempurnaan layanan.
Satu, identifikasi emosi, mengumpulkan kata-kata frase. Satu, indikasi tahap pertama adalah mengidentifikasi kaizen, yaitu emosi, perasaan, atau responsif psikolog pelanggan saat mereka menggunakan layanan laundry. Contoh emosi atau kaizen dalam bisnis laundry. Satu, kebersihan, kenyamanan, aroma menyengat, kepercayaan, efisien dan kecepatan, ramah pelayanan. Metode identifikasi: wawancara, survei, kuesioner, observasi, analisa. Dua, pengumpulan kata-kata kansan. Tahap ini adalah mengumpulkan kata-kata atau inisial yang mewakili emosi atau perasaan pelanggan terhadap layanan laundry. Contoh kata-kata kansan yaitu bersih sempurna, harum, menyerang, menyegarkan, cepat dan tepat waktu, harga dan tepat waktu, harga terjangkau, pelayanan ramah, rapi, nyaman, tercapai, tidak merepotkan. Tiga, kategorisi dan penyaringan kata-kata kansan. Setelah mengumpulkan kata-kata kansan, langkah berikutnya adalah mengelompokkan dan menyaring kata-kata tersebut dalam kategorian yang lebih luas. Contoh pengelompokannya: kualitas cucian, bersih, sempurna, lembut, tidak kusut. Dua, aroma, harum, menyegarkan, wangi, alami. Tiga, kecepatan layanan cepat, tempat, waktu, ekspres. Harga terjangkau sebanding dengan kualitas layanan pelanggan, ramah respon, profesional, kenyamanan, dan praktis. 4. Identifikasi elemen desain layanan. Tahap ini melibatkan identifikasi elemen-elemen spesifik dari layanan laundry yang dapat memengaruhi concern pelanggan. Contoh elemen desain layanan laundry: proses pencucian, kecepatan dan waktu penyelesaian, kualitas hasil akhir, kemudian akses harga dan paket layanan, sistem pembayaran, layanan pelanggan. 5. Mengkorelasikan kata-kata kansen dengan elemen desain. Tahap ini adalah yang paling kritis, di mana kata-kata kansen yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan dikaitkan dengan elemen-elemen desain lainnya. Contoh penggunaan metode statistik, analisis regresi, analisis faktor, analisis korrespondensi. Yang ke evaluasi dan penyempurnaan layanan. Tahapan terakhir adalah evaluasi kinerja layanan yang telah diubah berdasarkan Kaizen Engineering. Pada tahap ini, mengelola bisnis laundry akan mengevaluasi apakah berubah yang diterapkan telah memenuhi harapan pelanggan. Contoh evaluasinya: melakukan survei kepuasan pelanggan secara berkala setelah layanan diperbarui, menganalisa umpan balik yang diterima dari pelanggan, baik dalam ulasan langsung, survei, atau komentar di media sosial, meninjau kinerja layanan berdasarkan data kuantitatif seperti peningkatan jumlah pelanggan, penurunan keluhan, peningkatan pendapatan. Di sini saya akan melanjutkan slide berikutnya. Hasil analisa saya, penerapan metode Kaizen pada UMKM laundry ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami kebutuhan emosional serta preferensi pelanggan secara lebih mendalam.
Dengan menggunakan metode ini, UMKM dapat menciptakan layanan yang lebih sesuai dengan yang diinginkan konsumen dan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan daya saing bisnis laundry. Dengan cara melakukan survei atau wawancara langsung kepada pelanggan UMKM, laundry dapat mengumpulkan data mengenai emosi dan kesan yang dirasakan konsumen saat menggunakan jasa laundry. Dari hasil dapat disimpulkan, UMKM dapat menyesuaikan keinginan pelanggan terutama di pelayanan, kebersihan, cucian, dan kewangian cucian. Di sini saya akan melanjutkan slide berikutnya, yaitu saran dan kesimpulan. Saran untuk dan UMKM. Satu, ketika cucian sudah masuk ke ke mesin cuci apabila sudah selesai mencuci. Ketika cucian sudah masuk ke mesin cuci apabila sudah selesai mencuci, lebih baik dicek lagi kebersihan cuciannya. Apabila merasa kurang bersih, lakukan pencucian sekali lagi sampai merasa sudah bersih supaya pelanggan puas dengan cuciannya. 2. Sebelum mencuci pakaian, perhatikan pewangi yang digunakan dan sesuaikan dengan takaran yang sudah disediakan supaya wangi dan harum. 3. Usahakan ketika ada pelanggan kita harus sopan dan ramah kepada pelanggan supaya pelanggan nyaman terhadap pelayanan tersebut. Sekian hasil laporan PPT dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.